Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi bersama Ustazah Eli dalam pembelajaran adab. Hari ini Ustazah Eli akan menyampaikan beberapa informasi tentang adab terhadap tetangga. Kenapa kita harus melaksanakan itu? Kenapa kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa hari ini. Semoga teman-teman selalu fokus dan bisa mengikuti video Bu Eli sampai akhir nanti. Dan teman-teman bisa memahami apa yang akan Bu Eli sampaikan nanti. Adab terhadap tetangga. Nah, kenapa sih kita harus memiliki adab kepada tetangga? Kenapa kita harus menerapkan adab terhadap tetangga di lingkungan kita? Karena kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dan juga membutuhkan, maksudnya saling membutuhkan, bisa saling tolong menolong, saling berinteraksi. Itu adalah kodrat kita sebagai manusia. Nah, tetangga merupakan orang terdekat yang mudah untuk membantu, maka perlu membangun hubungan yang baik dengan tetangga. Tetangga merupakan orang yang terdekat kita. Meskipun kita memiliki banyak famili atau banyak saudara, tapi pastinya ketika kita memiliki kesulitan, maka tetanggalah yang bisa lebih tahu duluan dibandingkan keluarga kita yang jauh dari kita. Nah, itulah kenapa kita harus memiliki adab dan bisa menerapkan adab terhadap tetangga di lingkungan kita. Nah, ada beberapa adab ketika bertetangga. Pertama, bersikap baik. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua yaitu ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nah, ini dituliskan dalam surat An-Nisa ayat 36. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah, dan janganlah mempersekutukan Allah. Berbuat baik bukan hanya kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, tapi juga kepada tetangga maupun yang dekat ataupun yang jauh dari kita. Itu adalah perintah Allah yang dituliskan dalam surat An-Nisa ayat 36. Selanjutnya, adab terhadap tetangga, tidak menghalangi bangunan tetangga. Jadi kita tidak mengganggu tetangga atau tidak menghalangi bangunan tetangga. Itu artinya kita menjaga hak tetangga kita. Janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding temboknya. Jadi kita jangan sampai mengambil lahan tetangga kita sehingga membuat kita tidak rukun dengan tetangga. Maka Allah memerintahkan untuk tidak menghalangi bangunan tetangga. Kemudian, sabar jika diganggu. Ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah. Disebutkan diantaranya, pertama, seseorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti, maksudnya diganggu oleh tetangganya, namun ia sabar atas gangguannya itu hingga keduanya dipisah boleh kematian atau keberangkatannya. Jadi, salah satu kelompok yang dicintai oleh Allah yaitu orang yang selalu disakiti tetangganya tapi dia selalu sabar. Itu adalah contoh jika kita selalu sabar jika kita diganggu, maka Allah akan
mencintai kita. Kemudian memelihara hak tetangga. Ada beberapa hak tetangga, diantaranya bangunan atau mungkin komunikasi atau mungkin saling membantu, itu adalah hak tetangga. Nah, salah satu hal yang harus kita utamakan adalah memelihara hak tetangga. Hak tetangga yang perlu kita jaga adalah melindungi harta mereka dari orang jahat, serta memberikan beberapa hadiah. Jadi kita ikut melindungi rumah tetangga kita. Itu cara kita memelihara hak tetangga. Dan juga sekali-kali kita bisa memberi hadiah kepada tetangga. Itu artinya kita berbuat baik kepada tetangga, juga memelihara hak tetangga. Saling membantu, saling gotong royong, dan juga saling menjaga, saling memelihara, itu adalah hak kita dalam bertetangga. Kemudian tidak mengganggu tetangga. Kita sebagai manusia pastinya tidak nyaman jika diganggu oleh orang lain. Maka kita jangan sampai mengganggu tetangga kita. Karena kita sendiri pun jika diganggu pasti akan merasa tidak nyaman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Orang yang beriman adalah orang yang selalu menjaga hati, orang yang selalu menjaga perasaan orang lain, jadi tidak mengganggu orang lain, apalagi sampai menyakiti orang lain. Kemudian memberi makanan. Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu. Jadi di zaman Nabi atau para sahabat Nabi ini mempraktekkan hal ini. Beberapa sahabat Nabi itu memerintahkan kepada istrinya untuk memasak sayur dan airnya diperbanyak supaya bisa berbagi dengan tetangga yang lain, bisa berbagi dengan orang lain. Jadi tidak hanya orang lain atau tetangga itu tidak hanya mencium bau masakan kita saja, tapi kita juga ikut memberi makanan itu sehingga tetangga kita juga bisa merasakan rasa dari makanan tersebut. Kemudian menjenguk ketika ada yang sakit. Sebagai tetangga yang baik, hendaknya kita selalu memberikan dukungan kepada tetangga. Begitu pula ketika ia sakit, maka sudah seharusnya kita menjenguknya, sambil memberikan semangat dan doa agar segera sembuh dari penyakitnya. Menjenguk ketika ada yang sakit. Jadi, itu artinya kita peduli terhadap tetangga. Tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling dekat rumahnya dengan kita, itu yang disebut tetangga. Jika tetangga kita ada yang sakit, maka kita menjenguknya. Adab terhadap tetangga itu kita menjenguknya sambil memberi semangat dan juga memberi doa agar penyakitnya cepat sembuh. Karena ketika kita sakit atau kesulitan, pasti tetangga yang akan berusaha untuk membantu kita, menjenguk kita, jika tetangga kita saling bisa menghargai, saling menyayangi, dan saling peduli. Kesimpulannya, Rasulullah pernah bersabda bahwa tetangga merupakan orang yang paling dekat dengan rumahmu. Kehidupan bertetangga sangat rentan dengan perselisihan, maka dengan adanya adab terhadap tetangga akan menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam hidup bertetangga. Karena kita tinggalnya bersampingan, biasanya sering timbul adanya perselisihan atau perbedaan pendapat jika tidak saling menghargai dan jika tidak saling menyayangi. Jika kita bisa saling menghargai, saling menyayangi, saling peduli, maka kita bisa menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam bertetangga. Yang terakhir, proyeknya teman-teman silakan membuat cerita pengalaman menarik tentang kehidupan bertetangga di rumahmu dalam bentuk video. Teman-teman silakan ceritakan pengalaman menarikmu bersama tetangga
atau mungkin bergotong royong di lingkungan rumah, itu juga salah satu cerita tentang hidup bertetangga. Atau mungkin menjenguk tetangga yang sakit, atau mungkin membantu ketika ada tetangga yang kesulitan. Itu beberapa pengalaman yang bisa teman-teman ceritakan dalam video. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Semoga teman-teman diberi kemudahan dalam mengerjakan proyeknya. Dan semoga teman-teman bisa memahami apa yang Bu Eli sampaikan dan bisa mengulang kembali dengan membaca materi yang sudah dibagikan oleh Bu Eli. Sebelumnya kita akan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai tuntas. Semoga teman-teman bisa memahami materinya dan bisa dipermudah untuk mengerjakan proyeknya. Selamat mengerjakan proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.